Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita, sejauh ini kita telah sampai kitab 2 Tawarikh yang merupakan salah satu kitab sejarah dalam perjanjian lama. Kita telah sampai pasal 8 dan 9, dan mudah-mudahan di episode hari ini kita akan mempelajari pasal 8 dan 9. Kita akan mengetahui tentang pernikahan Salomo, kita juga akan tahu lebih banyak tentang kunjungan Ratu Sheba kepada Salomo. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut tamu saya di studio, hamba Tuhan Insinyur Esam Khalil. Selamat datang Saudara Esam. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, meskipun Daud tidak membangun rumah atau bait Allah itu, tampaknya Salomo melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Daud. Apa yang dilakukan Daud tentang rumah atau bait Allah yang diselesaikan oleh Salomo tersebut? Padahal Daud menyiapkan segalanya. Dia menyiapkan tanah, menyiapkan bahan dan sumber, menyiapkan rencana dan mengajari putranya segalanya. Dan giliran Salomo untuk mengambil langkah terakhir yang mengimplementasikan semua ini dalam kenyataan. Dan inilah yang dilakukan Salomo. Mungkin dia ingat kata-kata yang dinyanyikan ayahnya suatu hari. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi dia memilih Tuhan. Ia mulai memenuhi tempat itu dengan doa-doa dan keinginan serta permohonan agar Tuhan berdiam di rumah itu. Dan inilah yang disebutkan tentang Salomo, dan kita telah berhenti pada titik ini lebih dari sekali. Seolah-olah kita Tawarikh ingin mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Salomo dalam hidupnya adalah bait suci. Bahkan ketika kita berbicara tentang Salomo, dia hampir tidak pernah berperang. Dikatakan bahwa dia menaklukkan sebuah kota, namun tampaknya itu bukan benar-benar berperang. Ia mendirikan kerajaan. Reputasinya membuat banyak orang takut. Dan itu saja, tidak lagi. Jadi tidak memiliki pencapaian lain selain bait Allah. Tetapi pencapaian ini, bait suci, adalah hal yang luar biasa. Namun ironisnya ini sebenarnya kerinduan hati Daud. Daud tidak membangun, tapi Tuhan beritahu bahwa sang putra akan bangunnya. Setelah ia menguasai rasa takutnya, bangsa-bangsa tunduk kepadanya. Salomo ingin menikah, dan dia melakukannya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya. Karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Dari ayat ini saya ingin Anda menceritakan sesuatu tentang pernikahan Salomo. Diketahui tentang Salomo bahwa dia menikahi banyak wanita. Salah satunya adalah putri dari Firaun. Apa kisah dari banyaknya wanita dalam hidup Salomo untuk kita? Topik pernikahan Salomo ini sebenarnya mengajarkan kita banyak hal. Saya heran dengannya sebenarnya. Dia adalah orang yang menjaga kesucian. Dia mengatakan tempat-tempat yang dilalui tabut Tuhan adalah suci. Dia tidak bisa membawa wanita bukan Yahudi ke tempat itu. Jadi mengapa ia menerima wanita non-Yahudi jika ia tahu hukumnya? Jadi ini memberitahu kita tentang seseorang yang perhatikan kesucian dari luar daripada dari dalam. Ini adalah hubungan setubuh. Tampaknya pernikahan baginya adalah tentang kecenderungan atau kasih sayang. Dengan kata lain, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Layaknya semacam kebahagiaan yang ingin dia raih. Dan inilah yang dia katakan dalam kitab Pengkhotbah, bahwa dia memiliki banyak istri dan selir. Di sisi lain tampaknya ia menikah hanya demi kenyamanan seperti banyak yang terjadi zaman sekarang Apa ini. artinya? Dia menikahi putri raja tetangga untuk menghindari kejahatannya. Jadi ketika dia menikahi putri raja Mesir, dia tahu bahwa ia tidak akan pernah diserang karena dia memiliki anak perempuannya. Maka ia tak akan diserang. Jadi mungkin ini adalah salah satu kebijakan pernikahannya. Tetapi secara umum pernikahan Salomo tidak berhasil karena apa yang dikatakan dalam Ulangan terjadi dalam pernikahan tersebut. Bahwa banyak wanita ini mungkin memalingkan
hatinya untuk pergi dan melayani dewa mereka, dan inilah yang sebenarnya terjadi dengan Salomo. Sebelum melanjutkan pembicaraan kita tentang kejatuhan Salomo di sini, dalam pernikahannya khususnya, apa yang kitab suci katakan tentang pernikahan? Di sini banyak penafsir mengatakan Salomo menikahi 1.000 wanita. Dan seorang lagi menikahi 2 wanita. Dalam pemikiran Tuhan sejak semula, apakah ada kemungkinan atau izin atas poligami 2 atau 3 atau 4 atau bahkan lebih? Sejak awal berapa banyak pria dan wanita yang Tuhan ciptakan? Dia menciptakan Adam seorang pria dan menciptakan seorang wanita, Hawa. Satu wanita atau lebih dari satu? Seperti yang saya tahu, kitab suci Bukankah mengatakan dia punya hanya banyak rusuk? satu. Dia bisa dapatkan seorang wanita dari setiap tulang rusuk yang Manusia dimilikinya. memiliki 24 tulang rusuk. Baik, jadi sejak awal rencana Tuhan mengatakan bahwa satu laki-laki dimaksudkan untuk satu perempuan. Dan Tuhan mengatakan itu secara langsung dalam perjanjian baru. Satu pria untuk satu wanita. Itu maknanya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bisakah satu kepala memiliki 3 atau 4 tubuh? Ini adalah cacat lahir. Ini tidaklah normal. Selain ide terhadap pengaturan ini, proses pernikahan bukan hanya tentang kesatuan dari 2. Tetapi itu juga merupakan simbol hubungan antara Kristus dan gereja. Jadi dengan cara itu kita sedang merusak simbol ini. Maka dari awal sampai akhir pernikahan dengan Tuhan adalah satu laki-laki dengan satu perempuan. Ini adalah rencana Tuhan sejak semula. Dan kitab suci menyatakannya, dan konstruksi sentimental manusia tidak menerima ide satu laki-laki dan banyak perempuan ataupun sebaliknya. Itu adalah satu tubuh dan satu kepala. Suami adalah kepala dan istri adalah badan. Dan ini adalah manusia normal. Menikah bukan tentang kesenangan atau cara untuk memiliki anak, melainkan hubungan sentimental di mana suami Ada saling dan istri melengkapi antara dipersatukan. suami dan istri. Betul. Terima kasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Pernikahan Salomo tampaknya nyaman. Dan ini adalah langkah cerdas. Mungkinkah kita menerapkan kebijakan itu di masa sekarang? Ini pertanyaan serius. Apakah saat ini diperbolehkan untuk menikah demi kenyamanan atau bisnis? Pertama-tama saya menjelaskan, bukan memuji. Maksud saya jelas ketika saya mengatakan ini adalah perkawinan kenyamanan. Ini bukan berarti bahwa saya setuju dengan ini. Jadi Anda ingin hadirin kami fokus dan menerima kata-kata Anda yang dengan saya cara yang menjelaskan benar. bukan memuji. Benar. Hal kedua adalah kita ingin melihat pada akhirnya. Jika Anda ingin melihat sesuatu, jangan pernah melihat awalnya, tapi lebih pada ujungnya. Apa yang menyebabkannya? Karena akhirlah yang diperhitungkan. Seperti pernikahan Salomo dengan wanita kafir. Menyebabkan dia menyembah semua dewa wanita kafir ini. Dan ini menjauhkannya dari rencana Tuhan. Dan karenanya saya dapat menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan tidak, saya tidak merekomendasikan ini. Pernikahan adalah hubungan yang suci ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga 2 menjadi bersama, memenuhi kehendak Tuhan dan membangun satu sama lain. Dan menjadi berkat bagi sesama. Karena kita berbicara tentang hal ini dan kita berbicara kepada pemirsa yang jumlahnya banyak, dan kebanyakan dari mereka berada di wilayah Arab dan kebanyakan dari mereka adalah kaum muda. Dan mereka berpikir untuk berpergian ke luar negeri untuk tinggal di sana. Dan mereka berpikir bahwa yang mereka butuhkan hanyalah pernikahan dan mereka dapat memiliki kewarganegaraan di sana. Dan bisa jadi ini adalah seorang pemuda saleh yang percaya, tapi dia melihat pernikahan sebagai sebuah sarana untuk tinggal di negara lain. Apa konsekuensi berbahaya yang mungkin timbul dari pernikahan berdasarkan hal tersebut? Kenyataannya banyak akibatnya yang berbahaya, salah satunya adalah apa yang terjadi pada Salomo. Siapa bilang hubungan semacam itu tidak menjauhkannya dari Tuhan, dan dia mungkin tidak akan pernah kembali kepadanya lagi dan menghabiskan hidupnya jauh dari Tuhan. Dan mati di bawah pendisiplinan Tuhan dengan cara yang tragis. Hal kedua adalah akan ada banyak kerugian karena ketika dia bersatu dengan kejahatan, maksud saya seorang gadis yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, dia juga tidak mempertimbangkan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan atau bahwa mereka akan menjalin hubungan bersama untuk memuliakan Tuhan. Jadi hubungan ini sendiri akan membuatnya bersatu dengan kejahatannya. Jika dia melakukan sesuatu yang salah atau dosa. Apalagi ini akan membuatnya kehilangan makna pernikahan yang terhormat. Bahwa Tuhan menjadikan keduanya menjadi berkat satu sama lain dan saling membangun dan menjadi pasangan yang serasi. Sekalipun keduanya adalah orang percaya, tetapi tujuannya agar mereka mendapatkan visa atau kewarganegaraan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tujuan mendirikan rumah itu salah. Kita telah merusak tujuan pernikahan. Kita telah merusak tujuan Kita telah pernikahan. merusak tujuan pernikahan. Saudara Esam, saat kita sampai ke pasal 9, ini berbicara tentang kunjungan Ratu Sheba ke Salomo. Namun sebelum berkunjung,
Semua bangsa di sekitarnya, termasuk Ratu Sheba, mendengar berita tentang Salomo. Jadi dikatakan, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkanlah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumahnya yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara Esam, sebelum kunjungan itu, berita tentang Salomo dan hikmatnya pun menyebar. Apa yang hal itu ajarkan kepada kita mengenai kesaksian? Dan bagaimana reputasi yang baik mempengaruhi orang lain baik secara negatif atau positif? Rencana Allah bagi umatnya sejak semula adalah menjadi saksi baginya. Seorang saksi baginya di bumi menyatakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena ketika ada banyak dewa yang disembah oleh banyak orang, terbukti siapa Tuhan yang sebenarnya melalui tingkah laku, kehidupan, dan hasil dari mereka yang mengikuti Tuhan itu. Dan itulah sebabnya poin baik dari keberhasilan Salomo membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang sebenarnya. Salah satu hal hebat yang dilihat dan menyentuh diri Ratu Sheba adalah korban bakaran yang dia persembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya di tengah dunia yang penuh dengan kekafiran, Salomo berhasil menghadirkan Allah yang sebenarnya di antara banyak dewa palsu. Dan hari ini Allah menunggu dari kita melakukan hal yang sama. Di tengah dunia yang penuh dengan orang yang menyembah apa saja seperti kuasa, bahkan diri mereka sendiri atau siapapun Allah yang mereka sembah, Allah ingin kita menjadi saksi siapa sebenarnya Allah yang hidup itu melalui kehidupan, perilaku, dan kesaksian kita supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan di sisi lain, sisi negatifnya dikatakan sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Artinya, kata-kata buruk akan ditujukan kepada Tuhan itu. Ketika saya mengatakan bahwa saya mengikuti Allah yang hidup dan bertindak dengan cara yang membuktikan bahwa dia tidak hidup atau dia tidak melihat saya. Hidup tanpa kesucian dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa kita bersaksi tentang Allah di dunia. Orang akan berbicara tentang Tuhan Allah bukan tentang kita ketika mereka melihat semua perilaku dan juga kehidupan kita. Saya ingat Rasul Petrus menulis tentang peran orang percaya di bumi. Bahwa mereka memiliki hubungan vertikal dengan Allah, ibadah yang disebut suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Dan hubungan horizontal dengan orang lain, imamat yang rajani supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan. Saudara Esam, tampaknya Salomo dan bangsanya sedang melalui fase yang sukses. Dan orang-orang mendengar tentang reputasi baik mereka dan ini menarik orang non-Yahudi untuk mengetahui siapa Allah Israel. Ini hasil yang bagus dan sukses. Tetapi, apakah kesuksesan ini berlanjut? Nyatanya mereka berhasil pada zaman itu yang sedang kita baca sekarang karena pada saat itu tersiar kabar tentang bangsa dan raja itu dan tentang siapa Tuhan yang mereka ikuti. Dan orang-orang datang dari seluruh dunia untuk melihat Tuhan itu. Ini jelas dari Ratu Sheba dan dari orang-orang yang persembahkan hadiah kepada Salomo. Karena Tuhannya. Tapi sayangnya ini tidak berlanjut. Kurva mulai turun. Sampai akhir hidup Salomo sendiri, istri-istrinya mengambil hatinya. Dan dia mulai menyembah jutaan dewa lainnya. Mengapa Salomo menyembah Tuhan lain sementara dia memiliki Tuhan yang hidup? Mengapa? Kemudian kejahatan mulai memasuki seluruh kerajaan satu demi satu. Sampai kesaksian berakhir, jadi Tuhan mengizinkan mereka tersebar di antara bangsa-bangsa. Dan mereka pergi ke pembuangan Babilonia. Akibat kegagalan mereka menjadi saksi. Jadi Tuhan membiarkan kekuatannya tertawan. Dan akibatnya kesaksian bangsa ini pun memudar. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Di sini di pasal 2 Tawarik 9 ini kita memahami bahwa Salomo mengirim kapalnya ke Tarsis. Namun dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 26 dikatakan bahwa dia mengirim mereka ke Ofir. Jadi Apakah Ofir mengapa atau Tarsis? Saudara Esam, ke Ofir atau Tarsis? Ini jawaban sangat sederhana bagi mereka yang ingin tetap sederhana untuk diri mereka sendiri. Apa masalahnya jika Salomo memiliki 2 armada? Ini Salomo. Satu dikirim ke Tarsis yang penulis tuliskan di sini. Dan yang kedua dikirim ke Ofir yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja. Apalagi karena Salomo tidak miskin. Ini Dia punya Salomo. armada. Ini Salomo. Oke. Kita tidak boleh melewatkan pasal 9 sebelum berhenti untuk belajar beberapa pelajaran dari kunjungan Ratu Sheba ke Salomo. Dan sikap hamba-hamba Salomo dan kekagumannya terhadap kebijaksanaan Salomo. Apa yang bisa kami pelajari di sini? Bahkan Salomo di sini mirip dengan Tuhan Yesus. Kepadanya seseorang datang dari tempat jauh. Tentu saja, saya tidak akan berbicara tentang penerapan kenabian apapun. Tetapi bahkan pada tingkat literal, ketika kita duduk di hadiratnya, kita belajar hikmat darinya. Dan kita menemukan penghiburan di dalam dia. Sampai-sampai saat kita keluar, hati kita menari dalam kasih. Dia berkata, maka tercenganglah ratu itu. Ia mencapai keadaan seperti terkena ekstasi atau sukacita yang tidak terkatakan. Atau seperti yang dikatakan Alkitab, bergembira karena sukacita yang mulia. Dan yang tidak terkatakan. Jadi kita di hadapan Tuhan, kita menikmati kemuliaannya, hikmatnya, dan pengajarannya. Di hadapannya duduk di sekelilingnya. Dan dia adalah kepala, pemimpin, dan raja kita. Tempat yang indah di mana kita menikmati dia. Setiap kita berhak untuk menikmatinya ketika kita datang ke hadirat Tuhan dalam pertemuan dengan namanya. Nyatanya Anda ingin membuat saya mengajukan pertanyaan lain kepada Anda. Sejak Anda memulai topik pertemuan gereja dan juga ibadah, dan Salomo itu melambangkan Tuhan dan hamba-hambanya, dan semua ini memberitahu kita tentang orang beriman dan ibadah. Dan kemungkinan besar sang ratu datang karena punya pertanyaan. Dan dia menyukai cara para pelayan berdiri, pakaian mereka, cara makan mereka, dan juga makanan mereka. Saya ingin Anda memberitahu kami tentang pertemuan itu ketika Tuhan menjadi pusatnya, dan dia adalah penguasa pesta atau kepala tubuh. Dan bahwa tidak ada orang lain di sana yang memimpin kelompok itu di dalam doa. Beritahu kami tentang sukacita ini dan apa yang dinyatakan dari pakaian kepada kita dan para pelayan. Apa yang mereka nyatakan kepada kita? Apa yang dinyatakan makanan kepada kita? Berkumpul dalam nama Tuhan. Berarti Tuhan adalah pemimpin dan yang ada dalam terang. Anda datang kepadanya dengan pertanyaan, tapi Anda keluar dengan jawaban. Bahkan tanpa benar-benar mengajukan pertanyaan, ini bukan sesi tanya jawab. Namun di hadiratnya, dia bekerja dalam diri Anda. Anda pulang dengan pertanyaan Anda terjawab. Anda melihat keindahannya dan kehadirannya. Anda keluar dengan hati gembira, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Adapun referensi yang Anda tanyakan, pakaian melambangkan perilaku, keindahan, dan kesucian. Bagaimana kita bisa mendatangi Tuhan tidak hanya dengan kata-kata, melainkan oleh kehidupan yang mendukung perkataan ini. Kehidupan yang membuktikan bahwa kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ketika menjalani kehidupan dengan pengendalian diri, hanya dengan demikian kita dapat menikmati berada di hadirat Tuhan. Berbicara tentang berkumpul dalam nama Tuhan bisa makan waktu cukup lama. Jadi saya menyarankan untuk mencobanya sendiri. Cobalah untuk menikmati berada dalam kelompok orang suci atau beriman. Berkumpul dalam nama Tuhan. Saat itu Anda akan mengalami apa yang dirasakan oleh Ratu Sheba. Tentang pertemuan. Ketika saya berbicara tentang pertemuan ibadah, ini tidak terkait dengan sebuah bangunan. Ya. Jadi jika kita berasumsi bahwa beberapa pemirsa terkasih tinggal di suatu negara yang tidak memiliki gereja yang diakui dan tidak ada bangunan di mana mereka bisa berdoa, bisakah sekelompok orang berkumpul dan Tuhan menyenangkan mereka dengan kehadirannya? Tuhan berkata di mana-mana. Dimanapun artinya di tempat manapun. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun tidak ada bangunan. Walaupun tak ada bangunan. Di mana saja, sebuah ruangan, Dimana ruangan saja. atas, Tuhan akan berada di antara mereka. Di akhir pasal 9, ayat yang ke-29, setelah prestasi besar yang dibuat oleh Salomo, ia mengatakan selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semua itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia, orang Silo itu? Dan dalam penglihatan-penglihatan Ido, pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya.
Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi matahari Salomo terbenam. Setelah harinya cerah dan matahari bersinar, dan kemuliaan atau reputasinya terdengar di seluruh bumi, hidup Salomo berakhir. Saya juga ingin berhenti di bagian ini. Kita tahu bahwa hari-hari terakhir hidup Salomo agak kelam. Tetapi juga kitab 2 Tawarikh tidak menyebutkan apapun tentang itu. Itu tidak memberitahu kita tentang hal-hal buruk yang terjadi selama hari-harinya. Mengapa? Untuk alasan yang sama kita katakan setiap saat yaitu tujuan kitab itu sendiri. Kitab ini mengikuti tujuan Tuhan sambil digenapi. Apa tujuan Tuhan dibalik keberadaan Salomo? Bait suci dan kesaksian itu. Dan semuanya tergenapi. Dan disebutkan di sini karena diceritakan kepada mereka yang kembali dari tawanan. Dia ingin beritahu mereka tutuplah mata terhadap kesalahan Salomo. Ia tidak mampu menyembunyikannya. Tapi ia ingin mereka fokus pada bagaimana Tuhan selalu siap memenuhi kehendaknya pada akhirnya. Jadi, bagian dari tanggung jawab manusia disebutkan dalam bagian lain tercatat di mana Tuhan mencari tanggung jawab manusia. Tetapi di mana Tuhan berbicara tentang kehendaknya yang harus dipenuhi tidak ada ruang manusia sama sekali. Baik kesuksesan maupun kegagalannya. Baik, apa yang bisa kita pelajari dari itu ketika Tuhan menyelamatkan kita oleh kasih karunia semua orang percaya sekarang adalah anak-anak Tuhan. Mereka di dalam Kristus, dibenarkan, disucikan, dan diterima. Inilah status mereka di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana dengan dosa atau kesalahan orang beriman itu? Ada orang percaya yang berbuat dosa tetapi kemudian mereka kembali dan bertobat. Apakah ini mempengaruhi status mereka di hadapan Tuhan? Adapun status orang beriman di hadapan Allah tidak pernah berubah sejauh yang dia katakan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, bukan bersama Allah tapi pada Bapa. Apakah Tuhan masih seorang Bapa? Ya, dia pasti begitu. Akan tetap menjadi seorang Bapa? Ya, karena dia selalu melihat kita di dalam Kristus. Ungkapan indah yang menggambarkan orang percaya adalah manusia di dalam Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan melihat saya di dalam Kristus, jadi dia melihat saya tanpa celah, tanpa kesalahan. Apakah ini berarti saya memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang saya inginkan? Tentu tidak. Karena apapun kita tabur, itulah yang kita tuai. Tentunya saya akan membayar perbuatan saya di bumi ini. Jika seorang percaya tersandung dan jatuh dalam dosa, Tuhan mendisiplinkan dia untuk membersihkannya, untuk memurnikannya, untuk meningkatkan kondisinya agar sesuai dengan statusnya. Tapi dia tidak pernah mengubah tujuannya terhadap orang percaya. Tetapi dia tidak akan pernah mengubah Tak tujuannya ada ayah terhadap orang rasional percaya. yang akan buang anaknya ke jalanan ketika dia berbuat dosa. Sebaliknya, dia Maksud mendisiplinkannya. saya kita menghajar orang yang Tapi kita dia akan sayang. tetap jadi putranya. Bagi yang takut pada kehancuran orang percaya, yaitu orang percaya akan binasa, Kristus sebagai gembala berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Terima kasih Saudara Esam. Tuhan memberkati, kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Kita telah mempelajari dalam pelajaran kita bahwa Salomo menyelesaikan apa yang dimulai oleh Daud dalam hal pembangunan bait Allah. Apakah peran Daud dalam pembangunan bait suci? Peran Daud adalah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk bait suci. Dia menyiapkan bahan untuk konstruksi dan yang lainnya seperti tempat, rencananya. Namun kemudian giliran Salomo yang menyelesaikan tugas tersebut membangun tempat itu sendiri, menerapkan rencana proyek ini dalam kenyataan. Dan ini dilakukannya dengan prinsip jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi seolah peran Daud adalah merencanakan. Dan untuk menyiapkan bahan-bahannya, kemudian Salomo mulai mengimplementasikan rencananya. Kita telah mempelajari bahwa pada akhir pasal 9, kehidupan Salomo telah berakhir. Namun Alkitab tidak memberitahu kita tentang kesalahan yang dilakukan Salomo pada hari terakhirnya. Mengapa? Di sini tepatnya di 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Dalam kitab Tawarikh, kitab ini menelusuri tentang nasihat atau tujuan Tuhan yang dapat disimpulkan untuk membangun bait suci dan kesaksian dalam kehidupan Salomo. Kesaksian yang menjangkau semua raja sampai Ratu Sheba. Tapi dalam kitab lain menyebutkan kesalahan Salomo. Karena kitab-kitab ini berbicara tentang tanggung jawab manusia dan kitab Raja-Raja mencatat tentang ini. Tapi 2 Tawarikh adalah tentang kasih karunia Allah dan nasihatnya. Tuhan memberkati, terima kasih banyak. Terima kasih Saudara Esam, kita akan lanjutkan diskusi di Terima episode kasih. selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita telah belajar di episode hari ini bahwa Ratu Sheba mendengar tentang Salomo dan dia datang dari tempat yang sangat jauh untuk bertemu dengan Salomo. Dan dia mengagumi kebijaksanaan Salomo dan dia mendapat jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini mengingatkan kita pada Kristus bahwa dia adalah satu-satunya pribadi kepada siapa kita bisa pergi dengan pertanyaan untuk mencari jawaban. Satu-satunya obat untuk masalah manusia dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan manusia hanya ada di dalam Kristus. Kristus adalah solusinya. Kristus adalah jawaban untuk pertanyaan setiap orang. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan, bagaimana orang bisa benar di hadapan Allah? Jawabannya adalah
di dalam Kristus. Jika pertanyaannya adalah, bagaimana cara Tuhan menerima manusia? Jawabannya, di dalam Kristus. Dan tanpa Kristus, kita tidak akan pernah diberikan penerimaan Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Saya mendorong Anda untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Maka Anda akan memenangkan persahabatan ilahi dan penerimaan ilahi selamanya. Pertanyaan episode hari ini adalah, apa yang Alkitab katakan tentang poligami? Sekali lagi pertanyaannya, apa yang Alkitab katakan tentang poligami? Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.